Jangan sesekali punya pikiran pingin melompat. Itu yang saya tidak suka. Kamu ada masalah, kamu boleh curhat sama saya, tapi jangan pernah pingin melompat. Ingat, uang bisa dicari, nyawa tidak bisa kembali. Satu hal, masalahmu masih sepele dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Kemarin ada anak yang rentenir sampai keluarganya, sampai bisnis online. Sampean tidak parah, Mbak. Itu memang salah sampean harus tanggung risiko. Ya sudahlah, tetap bilang sama dia nggak mau baikan pun sampean tidak bisa berbuat apa-apa. Sampean tidak bisa menutup mulut mereka, tapi yang bisa sampean lakukan adalah menutup telinga sampean agar sampean bisa fokus dengan pekerjaanmu dulu. Karena kalau kamu nggak fokus, lama-lama kamu melakukan kesalahan dan di interminute kamu yang mampus sendiri. Ngerti? Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Berdoa. Karena hanya jalan Tuhan yang bisa memberikan jalan buat kamu. Nggak ada orang lain selain Tuhan. Dan kedua, tetap fokus sama keluarga. Aku dengan catatan saya harus bayar ke dia gitu loh. sebentar. Jangan nyebutin nama temanmu, jangan nyebutin alamatmu, biar nggak ada yang tahu siapa kamu. Soalnya kenapa? Kamu tahu kan, secara otomatis suaramu masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan sesekali nyebutin nama siapapun ya. Oke. Jadi intinya kamu pingin bilang sekarang bahwa kamu punya utang sama temanmu atau punya utang sama bank? Bukan, kalau saya nggak ada bank. Itu pinjaman itu dipakai bersama kan. Jadi gini, dipakai bersama itu setiap kali saya dipinjemin data dia itu saya bayar gitu. Jadi istilahnya saya itu kasih upah gitu loh. Dia punya angsuran sendiri di satu bank gede. Nah, kena angsurannya itu karena dia butuh uang, diambil $1.200 dari angsuran dia, dipinjem lah ya. Nah, itu dari perjanjian awal, kan dia udah bilang dari jauh-jauh hari, nanti aku tanggal sekian pinjem ya Mbak, gitu kan. Terus aku bilang, aku nanti dari mana Mbak, gitu kan, karena angsuranku banyak. Pokoknya usahain lah Mbak dari mana, pokoknya aku tak pakai uang angsuranku, nanti sisanya tak kasih kamu, nanti kamu yang tanggal sekian kamu yang bayarin, gitu kan. Ya jangan gitulah Mbak, nanti aku dari mana, ya bukan sampai udah janji gitu. Karena saya udah kadung, istilah saya juga pikirin nasib dia juga karena butuh banget gitu kan. Saya pikir bisa diajak gantian, artinya saya emang sering Mbak sama temen ganti-gantian gitu, cuma temen itu nggak nekennya ketika saya nggak ada, gimana caranya biar nama dia selamat, ya dia usahain gitu kan. Kalau sama temen tuh yang lain, tapi kalau sama orang ini enggak, gimana caranya dia sampai gini bilang gini pas waktunya bayar itu kan, kalau yang uang angsuran dari sisa dikasih ke saya itu kan ada. Nah, kurang angsuran dia. Kurang yang angsuran yang dia pakai itu, yang 1.200 itu dari jumlah angsuran dia kan. Aku bilang begini, Mbak, aku cuma ada segini, ini kurang, tolong sampean usahain. Aku nggak mau tahu itu perusahaan sampean, gitu kan. Loh, maksudnya gantian. Kalau sampean ada dulu, tolong itu dulu, yang penting nama sampean selamat. Aku bilang gitu kan. Karena kan ini nama sampean, aku bilang gitu kan, saya benar-benar nggak ada, saya nggak mau tahu. Terus dia datang marah-marah kan, jadi saya bayarnya cuma seadanya kan, ya mau nggak mau karena saya nggak ada uang. Akhirnya karena keterlambatan itu datanglah surat ke rumah majikan dia, karena kan itu angsuran dia sendiri, ini bukan saya gitu kan. Datanglah surat ke majikan dia marah-marah ke saya yang pertama tuh. Terus yang berikutnya kan kurang. Yang tadi aku bilang dipakai angsurannya sama dia 1.200 itu, sisanya dikasih ke saya. Nah itu kan aku nggak cukup uangnya. Kalau nggak salah waktu itu kurang 1.060, karena saya nggak jangkep gitu kan, saya masukin seadanya gitu. Dia datang sini marah-marah ngelabrak. Itu gimana kamu yang kurangnya? Lah kan itu yang dipakai semen, saya udah bilang saya nggak ada, saya bilang gitu kan. Ya itu gimana tanggung jawab kamu, gimana? Datang ke sini marah-marah, saya nggak mau tahu, itu urusan kamu mau nyolong, kamu mau nyuri, terserah dari mana, pokoknya harus dibayar itu, dia bilang gitu kan. Jadi jangan gitu lah Mbak, kita sama-sama di sini bertanggung jawab. Saya berusaha buat nyanggupin kewajiban saya, sampai juga berusaha buat nutupin nama sampean biar nggak ketahuan gitu kan. Artinya kan maksud saya ayo bareng-bareng
saya gitu Mbak. Enggak, dia nggak kayak gitu. Pokoknya apa yang udah dilimpahin ke saya harus saya, dia nggak mau tahu gitu loh. Sedangkan itu semua atas nama dia gitu loh. Nah terus kan berkali-kali telat saya dimarahin. Terus dia bilangnya begini, kalau begini caranya aku tuh ngungkit-ngungkit lah ya, intinya ngungkit-ngungkit. Dia ngungkit-ngungkit, saya tuh bantu sampean ini ternyata begini. Bilang Mbak, inget ya, sampean nggak boleh ngomong kayak gitu, kita sama-sama saling bantu. Sampean menyodorkan data, saya emang lagi butuh, dan saya pun nggak cuma-cuma, saya bayar setiap mengajukan data itu. Saya bayar setiap sampean mengajukan data diri sampean ke bank, dan itu atas persetujuan sampean, dan saya bayar. Bahkan banyak catatan-catatan yang nggak tercatat dari perhitungan utang piutang saya kasih free. Oke, ininya gini. Jadi kamu pinjem datanya orang, tapi kamu bayar dia, bener tidak? Jadi intinya kan kamu pinjem paspor dia, pinjem datanya dia, tapi kamu tidak gratisan gitu loh. Maksudnya kamu ngasih sebagian uang ke dia gitu. Bayar kan, kita minjem datanya itu kayak contoh ya. Contoh yang di BusBB itu kan yang pinjaman kecil-kecil itu, Bu. Yang pinjaman kecil-kecil itu kan misalkan 3.000, misalkan nih. 3.000 itu kan kita terimanya cuma 2.500 misalkan. Nah, dari 2.500 itu nanti dia nyisihin 500 sebagai upah dia, upah nama dia dipakai saya. Jadi yang 2.000 saya. Begitu dan begitu seterusnya. Nah, terus yang di satu tempat juga misalkan pinjaman 14.000. Nanti dia ambil ya 1.000 apa berapa? Apa 700, pokoknya 1.000 lah. Kalau yang pinjaman gede ya dia ambilnya agak gede. Itu dianggapnya pinjaman upah. Jadi saya itu kalau setiap pakai nama dia itu nggak gratis, maksudnya upah jasa pinjam nama dia gitu loh Mbak. Oh iya, intinya kamu bayar dia gitu loh. Giliran kamu telat kan dia yang dikejar sama agennya, bener nggak? Iya, bukan, saya bayar dia, tapi giliran penagihan telat, kan otomatis kan telepon kan otomatis yang ditelepon sama penagihan kan atas nama dia toh, bukan saya. Ya oh, kan? tapi kan kamu tetap membayar gitu loh. Intinya kan kamu tetap membayar. Saya walaupun telat saya tetap bayar. Saya nggak lari. Tapi tetap saya bayar, tapi dia nggak terima kalau setiap kali ada penagihan datang nelpon ke dia nggak terima, marah-marah ke saya. Bahkan ke sini datang ke rumah saya. Marah-marah, saya nggak mau tahu itu Bang, urusan kamu. Saya 1.000 kali konfirmasi sama Bang. Misalkan, Mbak, tolong jangan telepon si Anu, karena itu saya yang bayar. Kan Bang nggak bisa begitu. Itu yang peminjamnya siapa? Yang tanda tangan siapa? Kan tetap kalau Bang kan kayak gitu toh. ini agak ribet ini, bingung. Ribet juga ya. Maksudnya kamu pusing Bu, saya mau tolong bantu cari solusinya. Saya dipukul 1 kali tahu Bu. Maksudnya kamu dipukul? Iya, datang ke sini. Gara-gara telat itu dia datang ke rumah. Terus pas saya buka pintu, saya pikir saya mau diajak ngomong baik-baik kan. Karena semua majikan juga udah saya jelasin semua. Saya juga dimarahin sama majikan kan. Kamu kenapa pakai data dia gitu kan. Terus malah majikan itu nyaranin gini kan, saya jelasin. Saya lagi kelilit dengan keadaan, dan dia juga sama, mungkin butuh ya. Dia juga butuh, akhirnya dia menyediakan diri lah ya untuk memberikan datanya. Kalau misalkan dia tidak menyediakan diri, mana mungkin akan terjadi transaksi di bank kan gitu Bu. Betul, ya, betul. Nah, Jadi sekarang dia nyalahin saya, katanya saya nggak mau tahu harus nuntut begini. Sekarang majikan saya, dia berani Bu, nelpon majikan saya ngancem-ngancem. Katanya saya mau laporin polisi, data saya dipakai. Majikan saya kan gampang jawabnya, itu kebodohan kamu. Kenapa bersedia data kamu dipakai sama dia? Itu kebodohan kamu, dan konsekuensinya kamu sekarang tanggung sendiri gitu kan. Malah majikan saya itu karena saya udah bingung banget, udah harus gimana kan. Waktu itu semua saya bingung. Sama majikan juga udah di close, cuman kan nggak cukup. Kondisinya begini, kalau majikan di cover semua sama majikan itu nggak mungkinnya kenapa? Karena kondisi nenek saya udah tua, udah sakit-sakitan, mungkinnya pikirnya ke situ. Oke, sebenarnya total utangmu di luar itu berapa sih Mbak? Total semuanya? Yang nama dia? Bukan semuanya, total tanggungan hidupmu itu berapa? Banyak Mbak, banyak banget. Banyak itu berapa? 170? Iya, kurang lebih 70 ada, 60 lah. 60. Aku sampai ya Allah,
kan gini ya, jadi dia selalu neken-neken saya bilang, Mbak, saya mau dituntut kayak gimana, mau dimatiin sekalipun saya udah nggak ada uang, saya nggak bisa, saya bilang gitu. Majikan juga udah kasih pinjem begini karena dia nggak bisa cover, bahkan semuanya saya udah belak-belakan sama majikan. Kata majikan gini, ya udah sekarang kan itu kebodohan dia, nggak usah dibayar, itu nama dia tanggung jawab dia sendiri loh. Karena saya ngerasa bertanggung jawab, saya bilang, saya orang Indonesia, saya bilang gitu, saya bukan penjahat. Saya merasa bertanggung jawab, apa yang saya pakai ya itu tanggung jawab saya gitu. Betul. Tapi ada sebagian yang dia pakai juga, tolong dong jangan. Jadi saya nggak sukanya itu dia begini sistemnya. Kalau saya gantian sama teman-teman yang sama saya banyak, Mbak. Saya banyak ganti-gantian, bukan cuma sama dia doang, tapi teman-teman saya itu imbang, ngerti. Jadi walaupun dengan perjanjian kita, Mbak, nggak sampai sing bayar yo, tapi ketika temen nggak ada, apa iya dengan perjanjian itu harus dipegang? Kan enggak. Mana yang ada ayo diselamatkan kan gitu. Betul. Kalau dia enggak, pokoknya aku nggak peduli perjanjian awal kayak gimana. Aku kemarin udah janji 1.200, ya kamu loh yang harus tanggung jawab. Aku nggak peduli, Mbak, kamu mau nyolong, mau dari mana, mau nyolong apa mau mencuri, itu kan nggak benar kalau kayak gitu. Oke. Jadi sayanya sekarang udah stres banget, bener gue stres saya, ya Allah. Saya nggak tahu gimana, saya nggak harus gimana, saya bingung, stres luar biasa, saya harus ngambil langkah seperti apa. Dan saya majikan udah pasrah, saya sampai ngomong sama majikan saya baik banget orangnya. Kemarin aja dia gedor-gedor lagi kan ke sini, saya pergi ke KJRI, saya lapor, kata saya teman saya bertindak udah kekerasan, saya harus gimana gitu kan. Kalau majikan saya selalu gini, kamu kalau nemuin dia tolong jangan di rumah, karena apa, dia berkali berkali-kali ke sini karena dia tahu posisi majikan saya nggak tinggal di sini ya. Jadi dia leluasa, jadi dia leluasa gitu kan. Udah gitu di sini nggak ada sakti, nggak ada CCTV segala macam, kalau kamu diapa-apain nggak ada sakti gitu kan. Usahain temuin di rumah. Nah kemarin siang itu dia nelpon saya kan gara-gara yang itunya nggak dibayar tuh, yang tadi hanya belum tak bayar. Padahal jatuh temponya kan tanggal 12 kemarin. Itu dia hari Minggu udah marah harus dibayar dia bilang, Mbak, kasih saya waktu, tabungan saya banyak, saya bilang gitu kan. Kasih saya waktu, itu masih tanggal 12 sampai udah neken-neken, udah maki-maki saya segala macam, buktinya ada di sini semuanya tadi, Pak. Aku bilang aku manusia, Mbak, aku punya keterbatasan, saya bilang gitu. Kalau saya jahat, saya abaikan, saya ikutin. Lagian kan majikan saya juga udah tahu, artinya saya tinggal di sini di bawah perlindungan majikan, apa kata dia saya ikutin. Tapi kan saya nggak kayak gitu, saya bilang gitu. Kalau majikan saya nggak mau pusing, itu tanggung jawab dia, nama dia, ngapain kamu pusing, biarin aja urusan dia sama majikan dia. Aku nggak begitu, aku bilang gitu kan ya. Karena saya prinsip saya orang Indonesia, apa yang saya pakai saya gunakan, itu tanggung jawab saya gituin. Walaupun sedangkan lapor ke polisi juga percuma, aku bilang gitu. Sampai mau lapor ke polisi tetap sampean yang salah, karena apa? Aku nerima uang sampean seberapa nggak ada tanda tangan, polisi juga pasti mempertanyakan dan itu mah hanya bentuk pertanggungjawaban kita pribadi, Mbak, saya gituin, ya kan? Karena nggak ada tulisan hitam di atas putih. Dan majikan juga sekarang saya ngerengek-rengek ke majikan, tolong bayarin utang si Anu, tetap dia minta bukti. Selama kamu pakai uang dia ada nggak tanda tangan gitu kan. Kalau ada tanda tangan aku mau nolong kamu, kata majikan gitu kan. Kalau nggak ada tanda tangan berarti aku bayarin dia dong, kan gitu majikan. Aku nggak kayak gitu, aku bilang kita sama-sama di sini, sama-sama kesusahan gitu. Kok yang ngerti saya nggak mau tahu kamu mau mencuri berapa duitnya, itu urusan kamu perjanjian awal pakai data saya gimana, kamu seenaknya. Sampai nggak boleh dekat saya, soalnya apa, tidak akan ada transaksi tanda tangan di bank kalau sampai nggak menyetujui, dan itu pun saya nggak free, aku bilang gitu kan. Minjem di itu dapat HP 2 sampai 1 saya 1, minjem di itu saya selalu bayar sampai, selalu saya bayar sampai, nggak pernah ada yang gratis. Artinya itu bukan cuma tolong menolong, tapi sama-sama saling membutuhkan, saya bilang gitu kan. Nah kemarin itu dia kesini mau gedor-gedor. Saya minta saran. Oke. Jadi bingung saya, soalnya ya Tuhan, kenapa sudah punya utang masih mau ngutang lagi? Ini pertanyaan yang tidak pernah dijawab oleh siapapun. Saya tahu kalian butuh uang untuk kirim ke Indonesia, tapi keadaan kalian sampai dipukul kayak gini, aku merasa sangat sakit hati, tahu nggak, Mbak? Saya sangat sedih sekali. Saya nggak tahu kenapa kalian sampai sebegitunya. Sementara kalian gajian tuh 1 bulan sekali. Bener tidak? Dia kan emang udah nelpon, Pak, aku nanti ke rumahmu mau nemuin bosmu.
jangan mbak, aku bilang gitu kan, saya kalau ada tak bayar karena nggak ada, pokoknya aku ke rumahmu. Bukan, kenapa kamu nggak ada yang dibayar? Kan kamu gajian saya. Aku tuh udah kena kasus terlilit itu udah dari 2 tahun kemarin, aku udah lama itu. Jadi aku ditipu sama temen yang di bank itu, titipnya tahun 2000 berapa itu udah lama. Nah terus saya harus ngembaliin uang temen, pokoknya seterusnya begitu dan begitu, akhirnya nggak ada ujungnya. Belum lagi saya nanggung anak 3 di rumah. Saya nanggung anak 3, saya nggak ada suami, nanggung ibu saya, adik-adik saya. Yang saya sedih sekarang ketika saya udah benar-benar jatuh, terpendam di sini, nggak ada yang peduli satupun keluarga di rumah. Itu saya sedih, dan saya nggak tahu dulu gimana. Ini saya lihat Mbak Yuni di TikTok selalu kasih solusi buat yang kena masalah kayak saya. Ya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur. Walaupun nggak dapat bantuan, saya paling nggak dikasih solusi. Saya benar-benar stres, saya putus asa, benar. Nggak tahu harus gimana, saya bingung. Oke. Saya pribadi sangat sering dengarkan kalian nangis. Kalian jadinya kesini tuh malah punya utang gitu loh. Kalian kesini bukannya cari uang, malah kalian tuh punya utang. Saya tuh bingung, Mbak. Jujur saya tuh tidak tahu kenapa dari curhatan BMI semua yang ada di Hong Kong ini kelilit utang bertahun-tahun. Padahal kan kalian kerja. Saya tidak tahu apa yang terjadi karena sampean dan saya beda. Sampean punya masalah keluarga, sampean punya tanggungan. Yang lainnya nggak punya tanggungan, tapi mungkin yang lainnya punya keluarga sakit. Jadi saya tidak bisa menghakimin kalian. Saya cuma bisa ngasih solusi dan mendengarkan cerita kalian. Karena untuk saat ini, untuk mendengarkan cerita itu kan nggak ada yang peduli. Kayak gini kan lebih enak kan Mbak, sampean nggak kenal aku nggak kenal sampean, cuman suaranya sampean aja. Kan sampean juga nggak begitu malu, kecuali sampean curhat deh Facebook. Kan ada namamu, ada keluargamu, kan malu kan? Enggak, aku nggak malu. Aku justru, ya Allah, aku putus asa bener, harus gimana kemarin mikir-mikir pengen loncat. Oh, jangan Mbak, jangan. Jangan. Ini jangan. Apalagi kalau dia datang ke depan itu, saya udah nggak bisa jawab. Tapi majikan saya, kamu tuh bodoh, kalau kamu jahat, nggak usah dipeduliin, abaikan aja. Tapi saya ngerasa bertanggung jawab. Bukan, sebentar. Kamu punya masalah, uang bisa dicari, nyawa nggak bisa kembali. Jangan bermain-main dengan kata-kata pingin melompat. Saya tidak setuju. Kamu punya anak 3. Saya mesti hilang, benar-benar saya takut rasanya bentuk, ya Allah. Seandainya dia bisa diajak kompromi baik-baik gitu kan. Ayo Mbak, kita cari solusi bareng-bareng begini. Itu nggak seberapa gede utangnya, enggak. Saya bilang gitu. Utang ke dia lu kalau ditotal paling cuma 12.000 yang pakai nama dia itu. Oke, Tapi gini. dia karena dia mungkin tertekan sama majikan juga, mungkin majikan dia kan maafan. Udah gitu dia juga mungkin udah nggak ada lebihan dari gaji mungkin, jadinya dia mau nggak mau. Dan dia juga, saya ngerti, dia ingin melindungi diri dari pekerjaannya, dari bosnya gitu. Jadi saking takutnya dia akhirnya menekan saya sampai ngomong kayak gitu. Saya nggak mau tahu, pokoknya nama saya harus dibayar, nggak tahu banyak dari mana, apa dari nyuri, apa dari nyolong, saya nggak mau tahu. Itu yang saya nggak suka. Maksudnya kok segitunya gitu. Oke. Di posisi saya ini, saya sedikit balik gitu. Sampai saya ngomong sama majikan, aku punya utang banyak sama majikan, nggak apa-apa. Aku bilang, kebaikan kamu benar-benar udah saya salah gunakan. Saya juga ngomong sama majikan, saya terima kasih, kamu udah baik, selalu bantu, selalu udah bantu saya. Sekarang terserah kamu mau apa itu, saya terima. Saya bilang gitu kan. Saya udah pasrah, saya bilang gitu kan. Yang penting saya selama 4 tahun 3 tahun kerja di sini, aku nggak pernah bikin perilaku kriminal dan kejahatan, apalagi nyuri, aku bilang gitu. Makanya dia percaya sama saya. Itu yang saya nggak mau dibilang pencuri, apa dibilang nyolong, apalagi bikin kasus kejahatan. Makanya kemarin pas dipukul saya diam. Kenapa Bu Yuni? Saya buka pintu, tiba-tiba dia mukul dada saya kan. Bang, saya masih pakai mukena loh. Habis sholat dia datang, saya buka pintu, langsung dia mukul saya, dan saya kan, saya nggak lawan.
Saya nggak lawan karena apa? Di sini di rumah ini saya punya tanggung jawab jaga nenek satu kan, nggak ada orang lagi. Kalau misalkan saya ngelawan pikiran saya, otomatis terjadi keributan, ya kan? Iya. Nah itu udah tindak kriminal, saya ditahan. Ini nasib nenek saya gimana, ya kan? Itu yang saya pikirin. Saya bukan nggak berani ngelawan, bukan. Yang pertama itu, yang kedua sebisa mungkin saya ngejaga emosi, saya nggak mau masuk kriminal gitu di sini. Makanya saya diem nggak balas. Yang kedua itu dia datang lagi pas hari Minggu mau libur itu. Saya udah ngomong sama majikan, itu temanku mau datang lagi. Aku bilang itu, ya udah kamu jangan bukain pintu, kamu di rumah aja. Bahkan sekarang itu saya nggak dikasih libur, semuanya dibayar. Jadi majikan itu mengupayakan gimana saya dapat uang tambahan biar bisa hutangnya cepat lunas. Itu sebaik itu majikan saya, masya Allah. Oke, stop. Jangan nangis dulu ya. Dengerin aku ngomong dulu ya. Kalau kamu nangis, kamu air matamu tidak akan pernah berhenti karena kamu fokus pada masalahmu. Kasih aku waktu untuk bicara, Homoa. Karena kamu sudah ngomong lebih dari 20 menit. Sekarang giliran saya. Kamu dengerin. Dan kamu akan denger lagi suaramu di YouTube. Dan bagikan sama keluargamu yang di Indonesia bahwa kamu itu menderita seperti ini loh. Kalian tahu nggak? Sekarang gini Mbak. Karena utang nggak ada solusinya. Utang harus dibayar. Aku berkali-kali ngomong utang nggak ada solusi kecuali dibayar. Tapi memang utang harus butuh waktu. Gajimu berapa? Dan kamu masih punya tanggungan, kamu punya anak 3, harus menjaga keluarga, kamu nggak punya suami, itu aku tahu, aku paham. Tapi intinya, kamu harus fokus pada pekerjaanmu. Kamu masih beruntung majikanmu baik. Dan itu yang perlu kamu syukurin. Kamu harus berdiri tegar. Jangan sesekali punya pikiran pingin melompat. Itu yang saya tidak suka. Kamu ada masalah, kamu boleh curhat sama saya. Tapi jangan pernah pingin melompat. Ingat, uang bisa dicari, nyawa tidak bisa kembali. Satu hal, masalahmu masih sepele dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Kemarin ada anak yang renterin sampai keluarganya, sampai bisnis online. Sampean tidak parah Mbak. Itu memang salah sampean harus tanggung risiko. Ya sudahlah, tetap bilang sama dia nggak mau baikan pun sampean tidak bisa berbuat apa-apa. Sampean tidak bisa menutup mulut mereka. Tapi yang bisa sampean lakukan adalah menutup telinga sampean. Agar sampean bisa fokus dengan pekerjaanmu dulu. Karena kalau kamu nggak fokus, lama-lama kamu melakukan kesalahan dan di interminate kamu yang mampu sendiri. Ngerti? Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Berdoa. Karena hanya jalan Tuhan yang bisa memberikan jalan buat kamu. Nggak ada orang lain selain Tuhan. Dan kedua, tetap fokus sama keluarga. Aku tahu sekarang saat ini saat kamu nggak punya uang, keluargamu tidak peduli. Itu sangat wajar sayang. Aku sering anak-anak itu bilang saat punya utang keluarga itu tidak peduli karena keluarga cuma butuh uang. Jangan salah paham. Bukan keluarga cuma butuh uang sayang. Kadang-kadang mereka juga terlilit utang untuk kebutuhan mereka. Mereka juga susah di Indonesia. Jadi jangan saling menyalahkan. Kalau kamu cari siapa yang salah, hidup ini sudah salah semua sayang. Tapi kamu mencoba yang cari yang benar, semuanya benar semua. Jadi jangan fokus pada masalahmu. Anggap aja ini masalah kecil. Kamu dipukul, ya seresiko punya utang orang, dan orang itu pasti punya masalah lebih besar dari kamu. Tapi kalau kamu dengerin YouTube, mungkin seminggu lagi aku upload, itu malah punya utang online lebih dari kamu sayang, ratusan juta. Paham nggak maksudku? Jadi di sini itu kenapa aku sharing buat kalian, karena sebenarnya penderitaanmu tidak lebih parah dari yang lain sayang. Jadi tetap fokus pada tujuanmu. Selesaikan utangmu. Ya namanya punya utang sih dijatuhkan, diviralkan, dihinakan, dipukul. Sudah wajar kayaknya. Yang penting kamu fokus sama nenekmu dan tetap kerja. Ngerti? Tapi cara ngadepin dia gimana Bu kalau dia selalu datang begitu bikin kerusuhan di sini? Sampean percaya dengan doa bisa merubah segalanya, Mbak? Bukan, doa merubah segalanya. Karena hanya doa yang bisa melembutkan hati orang. Dengan cara kasar tidak akan bisa selesai. Sekarang aku cuman pingin bilang di YouTube saat ini, aku pesan buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana. Ini adalah salah satu contoh. Ini mbaknya ini mau bayar, tapi kalau kalian nekan dia, kan otomatis dia nggak bayar Mbak. Malah dia tertekan, dia punya pikiran jelek, dia nggak bayar.
Jadi buat mbaknya yang sudah mukul temennya sendiri, saya mohon pengertiannya. Sama-sama cari uang. Saya tahu kamu tertekan karena dia punya utang berapa mbak? 12.000. 12.000. Saya cuma pingin bilang, kamu neken dia. Aku bisa bilang kamu membunuh dia pun gak ada darahnya hari ini mbak. Jadi saya cuma minta saling pengertian aja. Tapi saya juga tidak menyalahkan Anda karena Anda mungkin butuh uang juga, punya masalah keluarga juga. Ini saya bisa bilang salah Anda. Kenapa Anda memberikan dokumen Anda pada dia? Padahal anak ini sudah punya utang. Kenapa kamu minjemin datamu ke dia? Jadi kalau disalahkan dua-duanya salah. Tapi di sini kita bukan mencari siapa yang salah. Kita mencari solusi. Jadi pengertian satu sama lain. Per bulannya bayar berapa sih mbak kamu harusnya? Sama dia? Kalau yang sama dia, pokoknya ini yang tanggal 12 kemarin ini dia minta diberesin semuanya ini, yaitu ya nggak mungkin juga. Perjanjiannya gimana, dapatnya gimana? Ya nggak bisa dong. Kan bayarnya per bulanan. Bukan. Bener gak? Yang tempoan itu loh. Oh, tempoan 12 juta? Bukan, yang tempoan itu kan 3 tuh. Kemarin tuh yang tiga yang duanya udah tak lunasin semuanya. Nah, yang jatuh tempo hari ini, yang jatuh tempo hari kemarin itu 3.150 itu harus dibayar kemarin. Saya udah bilang saya belum ada. Kalau sampean ada tolong usahain dulu gimana caranya. Dia nggak mau tahu sama sekali, harus dibayar, semuanya harus dibayar gitu. Makanya saya kan bingung saya harus gimana. Orang majikan malah nggak usah dibayar, itu nama dia, biarin aja resiko dia. Tapi kan saya nggak mau kayak gitu. Makanya dia berani datang ke sini karena dia ngerasa, dipikirnya saya mengabaikan mentang-mentang nama dia. Bukan mengabaikan, saya benar-benar nggak ada, udah nggak ada jalan lagi. Saya bingung. Malah dia neken katanya, saya nggak peduli kamu mau nyolong menyuri, pokoknya harus dibayar gitu. Saya nggak mau, kalau nyuri saya nggak mau. Itu jeruk miskin saya lagi susah. Makanya saya rela dia pukul, nggak apa-apa. Kemarin saya pas di pengaduan ada jadi juga, kalau misalkan dia pukul otomatis dia kena kriminal, yang penting kamu jangan balas. Enggak, saya nggak bakalan balas. Jangan dimatiin mbak, jangan dimatiin. Iya. Sebentar. Saya ada telepon, ternyata nggak ada. Terus? Iya, kata saya benar-benar saya nggak ada mbak. Itu kan udah kelewat. Nanti kalau dia ngehubungin bos aku, awas aja ya. Ya sekarang kalau dia ngajak mungkin kan konsekuensinya dia, resikonya dia nyodorin nama dia, ya kan. Dan itu pun saya nggak cuma-cuma, saya bayar, saya nggak gratis, saya bilang gitu. Sekarang kalau saya lagi kesusahan, istilahnya benar-benar saya nggak ada, bukan saya mengabaikan, bukan, saya benar-benar nggak ada demi Allah. Mau diiris juga nih perut saya nggak ada, saya nggak bisa bayar gitu. Ya ngerti lah, sampean kan gajian 1 bulan sekali, makanya saya sangat ngerti sekali. Kan tidak mungkin juga kalian gajian 1 bulan sekali bisa bayar atau kirim uang ke Indonesia 1 bulan 5 kali. Itu tidak mungkin. Jadi saya sangat paham sekali. Maka dari itu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali cuma bersabar aja. Kalau saya bersabar, sekarang kalau misalkan dia ditekan terus sama dia, saya harus gimana gitu loh, yang saya bingung. Oke. Gini loh mbak, soalnya ini dia nepot terus tuh, dia nepot terus dari tadi. Coba kamu conference, bisa nggak kamu conference sama aku? Disambungin ya? Disambungin coba. Dia tuh ngomongnya pintar malah diomong. Bentar. Mbak Utami sampean ada apa? Bisa nggak pakai voice, soalnya kebetulan aku lagi teleponan. Ada apa? Coba tak gabungin, bisa nggak? Coba kamu gabungin. Diangkat gitu. Diangkat. Kayaknya diangkat.
Gak diangkat kayaknya. Hmm? Gak diangkat tapi. Enggak diangkat. Ya udah gini aja sayang. Soalnya kalau kamu fokus gini aja, karena 1 bulan sekali gajianmu, kamu gimana pun nggak bisa ngasih uang juga. Jadi intinya ya kamu dengerin dia marah, karena dia sendiri juga dimarahin gitu loh, paham nggak maksudku? Apa yang bisa kamu lakukan ya dengerin dia marah dulu. Jadi kamu tidak ada pembelaan. Biarin aja gitu. Betul. Yang penting kamu tetap punya apa ya? Punya rasa pingin bayar gitu loh. Bukan berarti kamu harus lari. Rasanya bisa. Berarti untuk sementara ini saya harus gimana, Bu? Gini loh sayang, masalah silih berganti tidak akan bisa redat kalau kamu sendiri tidak tenang. Masalah tidak akan ada habisnya. Walaupun kamu capek sampai kehilangan tenaga, masalah itu tidak akan selesai. Yang bisa kamu lakukan bersabar, berdoa, dan tetap bayar. Kamu ada niatan bayar, gimana pun kamu nggak mampu sayang, karena kerjaanmu 1 bulan sekali dapat gaji gitu loh, paham nggak maksudku? Iya, paham. Jadi kamu tetap harus tegar. Yang menjadi masalah sekarang kamu itu mampu nggak bertahan. Sekarang masalahmu ini kamu ada Facebook nggak? Kamu ada Facebook nggak? Saya punya Facebook. Kamu cek sekarang masalahmu ini, biar nguatin bisa pikiran kamu baca di Facebookku Dewa Yunia Agent Bandung. Itu buat kamu, khusus buat kamu. Kenapa? Kamu benar-benar tertekan dan kamu tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa sih, benar ya Allah. Saya nggak tahu. Benar, baca itu dulu. Baca kamu @Dewa Yunia. Aku yakin kamu pasti bisa. Kamu tetap harus bertahan. Ini majikan kan dia datang nih. Ini pasti hari ini dia datang ke situ gedor-gedor lagi. Kalau majikan saya nyariin kamu nggak usah keluar, jangan. Ya udah nggak apa-apa, majikan kamu aja tahu kok. Iya, terus sampai kapan gitu, Bu? Ya sampai kamu bayar lunas sayang, memang itu resikonya. Tapi intinya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang itu resikonya. Jadi kamu mau tidak mau, kamu capek ataupun kamu kehilangan tenaga, ya kamu harus menghadapinya. Ya, tetap fokus dengan pekerjaan kamu, lakukan yang terbaik. Jangan nangis, kamu fokus sama pekerjaanmu. Tuhan pasti kasih jalan sama kamu. Dan jangan diulangi lagi. Karena orang tidak sama, yang lainnya nggak apa-apa, tapi yang ini kan ganas banget. Bener nggak? Ganas banget. Ya udah, dibantu doa aja. Nggak usah mikir yang aneh-aneh saya. Oke? Baca pesanku di Dewa Yunia Agent Bandung. Iya. Oke, aku tunggu. Oke. Selalu kuat ya sayang ya. Amin. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oh, sebentar ya Mbak ya. Cảm ơn nhiều gì chú